menjelaskan bagaimana sih langkah awal memulai penelitian dalam bidang penginderaan jauh. Jikalau nantinya kalian ada yang tertarik gitu ya, memilih tema dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Jadi seperti penelitian, jenis-jenis penelitian yang lain, semua penelitian pada awalnya itu kita cari dulu masalahnya apa. Sudah ketemu masalahnya, masalah secara luasnya, lalu kita akan memilih satu masalah dalam lingkup penelitian. Nah, selanjutnya adalah merancang bagaimana pelaksanaan penelitian tersebut. Perancangannya seperti apa? Perancangannya jadi dari masalah, kita tahu masalahnya, kita merumuskan tujuannya. Nah, setiap tujuan itu nanti di breakdown. Jadi kalau mau mencapai tujuan A, apa yang harus dilakukan? Mencapai tujuan B, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang ada di merancang pelaksanaan penelitian. Karena konteksnya adalah penginderaan jauh, tentu yang paling penting adalah memilih citra penginderaan jauh. Aspek apa yang perlu diperhatikan? Misalnya ingin mengkaji wilayah perkotaan, bisa nggak citranya harus resolusi berapa, temporalnya seperti apa, dan lain-lain. Masalah untuk awal selalu yang pertama itu ditanya masalah. Masalahnya apa? Latar belakangnya apa? Masalah dalam lingkup luas, ini biasanya masalah yang mendorong perlunya dilakukan penelitian. Dapat dirumuskan menjadi berbagai indikator. Yang pertama ada masalah itu timbul ketika ada pertanyaan yang belum terjawab. Kita bisa melihat antara kesenjangan yang sering kita temui atau yang memang kita alami atau yang memang terjadi di sekitar kita, itu bisa menjadi salah satu masalah. Ketika masalah itu dibiarkan, itu akan menimbulkan bencana. Sudah tentu itu masalah ya, karena dibiarkan diam aja, tiba-tiba jadi bencana yang akan merugikan banyak orang. Dan sesuatu yang tidak lazim, hal unik apa yang nggak lazim, yang ini harusnya nggak terjadi gitu di lingkungan sekitar, yang bisa kalian identifikasi. Dan ungkapan yang sering kali didengar, masalah itu adalah apa yang diharapkan, apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi adanya kesenjangan antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi di lapangan. Masalah dalam lingkup luas tadi kemudian dipersempit, atau kita bisa memilih satu spesifik masalah yang akan dijadikan yang akan dimasukkan menjadi masalah penelitian. Masalah yang akan dicari pemecahannya melalui kegiatan penelitian. Masalah penelitian umumnya diturunkan menjadi tujuan penelitian. Jadi bedanya masalah dan tujuan, kalau masalah penelitian dinyatakan sebagai kalimat pertanyaan. Kalau tujuan penelitian dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. Jadi misalnya gini, ini sekedar sharing ya. Jadi dulu saat untuk konteks penelitian penginderaan jauh, mungkin saya bisa mengambil contoh dari tesis saya. Jadi tesis saya itu temanya tentang ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan di kota Bandar Lampung. Pada tahun saat itu penelitiannya tahun 2017 awal. Jadi masalah yang saya ajukan adalah yang pertama, bagaimana tingkat ketelitian citra spot 7 dalam mengekstraksi data terkait ruang terbuka hijau. Itu masalah yang pertama yang saya ajukan. Yang kedua adalah di sana saya melihat kota Bandar Lampung ini sebagai kota yang terdekat dengan DKI Jakarta dan pintu gerbang untuk Pulau Sumatera.
Jadi dia itu aktivitas penduduknya sangat tinggi, mobilitasnya tinggi. Entah itu mobilitas penduduk yang laju, jadi ada penduduk yang tinggal di kecamatan di luar pusat kota, itu ketika dia sekolah, kerja di pusat kota, tapi sorenya keluar. Otomatis kan saat siang hari dia beraktivitas di dalam kota membutuhkan oksigen. RTH-nya cukup nggak? Itu yang terjadi, itu yang awalnya ingin dikaji. Nah, RTH-nya cukup nggak? Jadi di masalah selanjutnya adalah berapa jumlah penduduk yang aktivitasnya pada siang hari, berapa kendaraan yang biasanya beroperasi pada siang hari, khususnya pada hari kerja, lalu kegiatan industri. Ternyata untuk pembakaran kegiatan industri itu memerlukan oksigen. Nah, RTH yang ada di kota Bandar Lampung itu cukup nggak mengakomodir, mensuplai oksigen untuk tiap kegiatan di berbagai lapisan masyarakat itu. Itu pertanyaan yang saya ajukan, masalah yang saya ajukan. Lalu akhirnya dengan berbagai masalah itu, citra yang terpilih adalah citra spot 7. Kenapa? Karena resolusinya cukup tinggi, 6 meter, resolusi 6 meter. Jadi untuk ekstraksi data terutama RTH itu bisa sangat dilakukan, apalagi lingkupnya areal perkotaan. Tujuannya yang pertama sesuai dengan rumusan masalahnya, ya tujuannya mengetahui ketelitian citra spot 7, lalu mengetahui apakah RTH yang tersedia itu mampu mensuplai kebutuhan dari masing-masing penduduk, kendaraan, dan pabrik. Selanjutnya, dari berbagai tujuan tadi, itu dirancang pelaksanaan penelitiannya. Jadi untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penelitian harus dilakukan berdasarkan rancangan yang matang. Rancangan penelitian berdasarkan pada masalah dan tujuan yang telah disusun. Tiap tujuan yang ingin dicapai itu diuraikan variabel yang harus dicari dan bagaimana cara perolehannya. Jadi misalnya untuk mengetahui kecukupan RTH dalam menghasilkan oksigen, akhirnya ternyata itu perhitungannya tidak mudah. Karena kita nggak mungkin menghitung oksigen yang dihasilkan dari vegetasi itu ternyata harus pakai rumus perhitungan karbon. Jadi diketahui dulu berapa stok karbon tiap vegetasi, baru nanti rumusnya dikonversi menjadi rumus RTH yang dia keluarkan. Juga dengan bantuan berbagai macam indeks vegetasi yang digunakan untuk menghitung stok karbonnya, selain juga perhitungan di lapangan. Jadi ketika tahu untuk mengetahui ketelitian citra spot, jadi citranya harus diekstraksi. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk peta, penutup, atau penggunaan lahan. Jadi kita tahu tingkat ketelitiannya, tingkat akurasinya, tingkat validasinya seperti apa. Makanya penting untuk terjun ke lapangan, validasi, cek akurasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih RTH ini akhirnya mampu mencukupi, dipilih hampir 50 atau 60 sampel yang mewakili kelas masing-masing RTH. Apakah itu dia jadi setiap pohon, saya dulu ingatnya kalau penelitian itu jadi saya datang ke satu titik lokasi, pohonnya dihitung diameternya. Nah, dari diameter itu nanti dihitung diukur diameternya, lalu diukur volume dan lain-lain. Nanti akhirnya tahu rumus untuk karbonnya, lalu dikonversi dan segala macam. Sampai akhirnya nanti dihitung statistiknya dengan hasil dari berbagai macam indeks vegetasi. Jadi setiap masalah yang timbul itu dirumuskan tujuannya. Dari tujuan tadi itu dirumuskan atau di breakdown, dijabarkan satu-satu bagaimana sih cara untuk
mencapai tujuan itu. Cara-caranya seperti apa? Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, itu adalah bagaimana memilih citra penginderaan jauh. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, resolusi spasialnya, resolusi spektralnya, resolusi temporalnya, resolusi radiometrik, lalu kerumitan lingkungan di lapangan, citranya tersedia atau enggak, apakah mau pakai citra yang free atau mau beli atau mau meminta di institusi lain, dan ketika akan membeli harga citranya itu berapa, dan biaya pelaksanaannya juga harus dipertimbangkan. Jadi ketika membeli citranya udah dapat, udah kita nggak ngapa-ngapain, itu masih perlu yang harus dilakukan. Jadi kita perlu terjun ke lapangan. Di lapangannya itu mau seperti apa. Dan ke lapangan itu biasanya nggak mungkin sendiri ya. Agak rumit kalau sendiri. Jadi butuh bantuan, akomodasi, peralatan, dan lain-lain. Dalam memilih resolusi spasial citra, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu interpretabilitas citra. Dapat atau tidaknya objek yang terekam pada citra dikenali oleh interpreter. Jadi ketika objeknya terekam, interpreternya mampu mendeteksi dan mampu mengenali objek apa itu. Dari resolusi spasial citra yang harus dipertimbangkan lainnya yaitu akurasi hasil interpretasi. Ketika sudah diinterpretasi, misalnya menjadi peta penutup lahan atau penggunaan lahan, tingkat akurasinya harus diukur. Apakah akurasi yang kalian pilih objeknya itu sesuai? Minimal tingkat akurasi citra itu kalau menurut McCoy kalau di 85%, minimal 85%. Di atas 85% itu berarti citranya memiliki tingkat ketelitian yang baik. Dalam resolusi spasial yang harus dipertimbangkan yang lain yaitu kerincian informasi yang dapat diperoleh. Dicerminkan oleh kecilnya ukuran objek yang dapat terekam, terdeteksi, dan terkenali oleh interpreter. Dicerminkan oleh jumlah kategori yang informasinya dapat ditampilkan oleh suatu citra. Makin tinggi resolusi spasial citra, makin banyak kategori informasi yang akan didapatkan. Jadi misal ketika kalian kemarin melihat citra lenset, objek apa yang dapat dideteksi, yang dapat dikenali. Lalu informasinya itu dalam beberapa kategori. Misalnya kalau memakai sistem klasifikasi Anderson, dia bisa sampai ke tingkat 1, 2, atau 3. Itu yang harus dipertimbangkan, disesuaikan dengan tema penelitian. Hal lain untuk memilih citra yang selanjutnya adalah resolusi spektral. Kemampuan sensor untuk merekam objek dengan panjang gelombang tertentu. Resolusi spektral yang tinggi meningkatkan interpretabilitas citra. Semakin sempit panjang gelombang setiap band, berarti dia akan semakin baik untuk mengenali objek. Dan biasanya kebanyakan citra yang digunakan untuk penelitian dalam konteks pemberdaya alam ya, kayak perubahan lahan, analisis vegetasi, penutup penggunaan lahan, itu kebanyakan kan menggunakan citra multispektral, jadi tidak hanya satu saluran. Itu harus dipertimbangkan setiap band, setiap spektralnya itu dia julat panjang gelombangnya itu apakah terlalu lebar atau dia agak sempit. Jadi kan misalnya kalau multispektral ada band utamanya red, green, blue. Nah, band merah ini panjang gelombang antara berapa sampai berapa, itu harus dipertimbangkan. Lalu selanjutnya adalah resolusi temporalnya. Merupakan frekuensi perekaman ulang atas suatu daerah. Resolusi temporal penting untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kecepatan perubahan objek. Ini juga ketika nanti kalian akan mengambil tema tentang alih fungsi lahan, perubahan penggunaan lahan,
itu harus dipertimbangkan ketika menggunakan citra, apakah resolusi temporalnya bagus. Apakah dengan rentang waktu yang ditetapkan itu objeknya semuanya teramati, terdeteksi. Biometrik. Kemampuan sensor untuk merekam beda tenaga terkecil. Sensor yang terekam dengan 16 bit memiliki resolusi radiometrik lebih baik dari sensor yang merekam dengan tenaga 12 bit. Resolusi radiometrik yang baik akan menunjukkan interpretabilitas citra yang baik pula. Jadi semakin tinggi resolusi radiometriknya, biasanya gambar atau visualisasi sensor itu akan semakin halus. Yang kelima, ada kerumitan lingkungan. Jadi umumnya disebabkan oleh objek yang berukuran kecil dan heterogen. Objek berukuran kecil mendorong pemilihan citra dengan resolusi spasial yang lebih halus. Sangat dipertimbangkan untuk daerah wilayah kajian yang pilih. Apakah daerahnya itu ternyata daerahnya sangat heterogen gitu ya, banyak objek-objek kecil yang terekam. Tapi ketika menggunakan lenset kan yang terlihat tidak selengkap apa yang kita lihat di lapangan. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Semakin banyak aspek yang ingin dikaji, tentu agar terlihat semuanya di citra, kita perlu memilih citra dengan resolusi spasial yang tinggi. Minimal 6 meter, 3 sampai ada yang 1 meter bahkan. Dan ketersediaan citra, yang paling penting juga ketersediaan citra. Dalam memilih citra perlu mempertimbangkan ketersediaan citra baik di pasaran ketika ingin membeli sendiri maupun di institusi yang dapat diakses oleh peneliti. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kalian ingin menggunakan citra dengan resolusi spasial yang lebih tinggi, itu bisa mendapatkan citra secara gratis, mengajukan permintaan permohonan data citra di LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Jadi kalian bisa mengajukan permohonan data, mengirimkan proposal, nanti mereka akan membalas. Ketika kalian di ACC gitu ya, bisa minta data ke sana, nanti kalian dipersilakan untuk mengambil data secara langsung di pusat datanya LAPAN. Setelah tahu citra yang tersedia, misalnya nih citranya harus membayar atau harus beli sendiri gitu ya. Yang patut dipertimbangkan yang lainnya yaitu harga citranya dan biaya pelaksanaannya. Secara umum, citra dengan resolusi spasial rendah memiliki harga yang lebih murah daripada citra dengan resolusi spasial tinggi, itu sudah pasti. Selain biaya perolehan citra yang mahal, biaya pelaksanaan penelitian juga perlu dipertimbangkan. Biasanya penulis atau peneliti itu akan